Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Rasulullah tidak pernah azan seumur hidupnya. Ini yang terjadi jika Nabi Muhammad SAW azan. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, doa-doa, serta ajaran Islam lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah tidak pernah azan seumur hidupnya. Ini yang terjadi jika Nabi Muhammad SAW azan. Jika Rasulullah SAW azan, ini yang akan terjadi. Pernahkah Anda bertanya mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan walau hanya sekali? Azan adalah syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Azan adalah amalan yang sangat agung dan Nabi SAW memiliki 4 muazin sepanjang sejarah hidupnya. 3 di Madinah dan 1 di Mekah. Kota Madinah terbagi menjadi 2 masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba dan yang kedua adalah Masjid Nabawi. Sedangkan di Mekah terdapat Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Nabi SAW memerintahkan Abu Mahzurah radhiyallahu anhu menjadi muazin tetap. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kalimat tasbih as-salatu khairum minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muazin kedua di Masjid Nabawi. Ini pertama Bilal ibn Rabah yang disebut dengan Imamul Muazin, imamnya para muazin. Yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba, Nabi SAW dan ditempatkan Sya'ad al-Quras. Alasan Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan. Lantas, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan? Inilah penjelasan Ustadz Abu Humairah. Yang pertama, ada panggilan hayya 'alas shalah. Panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah sebuah perintah. Asal perintah dalam kalimat usul itu memiliki arti wajib. Kalau seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi SAW. Sementara Nabi SAW bersabda, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang tidak masuk surga itu? Nabi SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku, dialah masuk surga. Dan siapa yang enggan, artinya tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya, kalau sampai tidak datang dari seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang dikumandangkan Nabi SAW, maka para sahabat terancam tidak masuk surga. Yang kedua, ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia. Jika seandainya Nabi SAW mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka nanti orang menyangka ada Muhammad lain. Yang ketiga, azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi.
Alasan ketiga kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan adalah karena azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Awalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tidak ada cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Mereka datang begitu saja ke masjid. Pernah ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasul mengomentari hal tersebut dan mengusulkan membuat lonceng, sementara yang lainnya trompet, hingga menyalakan api di bukit. Tapi semuanya dibantah karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Zaid bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut mereka diajarkan lafaz azan yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan mimpinya. Rasulullah pun membenarkannya dan langsung memerintahkan Bilal untuk azan kepada manusia. Yang keempat, azan adalah amanah. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Izzuddin bin Abdissalam bahwa azan ini sebuah amanah, sama dengan iqomah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azan 5 kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berdakwah ke kabilah-kabilah dan tugas lainnya. Yang kelima, imam lebih utama dari muazin. Imam Syaukani ketika membahas mana yang lebih utama, muazin atau imam, maka beliau menjawab imam lebih utama dari muazin. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan karena beliau merupakan imam. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin setelahnya atau ulama-ulama besar setelah para khulafaur rasyidin tidak pernah azan, tetapi mereka menjadi imam sholat karena kesibukan mereka memperbaiki maslahat kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjadi muazin tetapi diberikan kepada yang lainnya karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu sholat. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata atau penjelasan kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.